Rektorat Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan memperhatikan rekomendasi Komisi Pertimbangan Etik Mahasiswa dan demi menjaga integritas institusi serta nilai-nilai kebangsaan yang kami junjung tinggi, Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada Muhammad Adimas Firdaus Putra Nasihan NPM 2452 0017 berupa pencabutan status sebagai mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atau DO berdasarkan keputusan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya nomor 324 tahun 2025 sejak ditetapkan keputusan Rektor tanggal 14 Desember 2025. Keputusan ini merupakan tanggung jawab moral dan institusional kami sebagai bentuk penegakan kode etik dalam menjaga lingkungan akademik yang beradab, aman, dan menghormati keberagaman. Akhir kata, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya berkomitmen untuk terus menjadi rumah besar pendidikan yang inklusif, beradab, dan menjunjung tinggi nilai toleransi sesuai dengan Pancasila dan semangat kewijaya kusumaan. Terima kasih atas perhatian dan kepercayaan masyarakat kepada Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Jarang banget nemuin orang Sunda jadi TKW. Karena orang Sunda itu kebanyakan mentalnya tipis. Adapun 1-2 orang bisa kehitung ya. Beda halnya sama Cirebon, Indramayu ya, Semarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus NTB ya, Lampung tuh. Banyak banget tuh. Bahkan kalau di luar negeri, khususnya di Hong Kong itu yang namanya bahasa Jawa itu udah bener-bener setiap minggu kalau misalnya libur itu bahasa di sekitar lingkungan pas kita keluar itu kebanyakan orang-orang pakai bahasa Jawa semuanya ya. Nah, kenapa orang Sunda tuh jarang banget guys ya? Ya setauku juga gitu ya, orang Sunda tuh memang kebanyakan nggak terlalu minat jadi TKW. Kamu mau bohong? Pajar kente erek bohong meureun neangan manehanana. Asli na orang Sunda mah tara ngabohong. Sakali na ditayangan tapi kagorong-gorong ge terus ari can kapanggih mah. Ngan ari ieu mah nya urusanana lain pameget. Beda deui ieu mah. Sok we lah mangga lah. Kupun istri ieu mah diladenanana ta ieu si buntelan hitut pajarkeun teh bohong cenah. Moal bohong orang Sunda mah nya jeung kawanina jeung getihna. Didinya mah tuh da wawanianan ngaledek ke orang Sunda di pelototan ceurik kade palaur orang Sunda mas ya. Izin ada tamabo. Pante ini tanda ini 4 ekor ini nih. Gua pengen lihat nih, gua pengen lihat dulu ya, dimasukkan ke keranjang kuning kalian 4 ekor ini. Bisa nggak kalian masih kayak gini nggak? Masih tengil kayak gini bisa nggak? Lu 4 ekor ini ya dengan catat lu. Ayam sayur lu bakalan. Yo guys, kita mau samperin si Resbob kabur ke Surabaya, ya kan? Bang, ada jumpa Resbob nggak bang? Resbob? Nggak tahu ya bang ya? Oh. Ini titiknya katanya nih. Bang, ada jumpa Resbob nggak bang? Resbob. Katanya ini di Surabaya kan bang? Iya. Iya. Ini di Surabaya guys. Ini udah capek-capek saya cariin Resbob yang hina suku itu, suku Jabar. Harus dikasih pelajaran tuh dia tuh. Ya udah kita beliin ini dulu deh. Beli gorengan. Bagus banget untuk cheating, ya kan? Kalau diet nggak rekomen. Yang ngaku badan gede, ya kan? Lekukan ototnya gede, tapi bilang neti. Untuk menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf terkait salah satu ucapan saya saat streaming di Surabaya waktu lalu, 3 hari lalu, saya diingatkan oleh banyak pihak bahwa saya telah menyinggung suku tertentu, tepatnya suku Sunda, dengan memberikan stigma tertentu. Izinkan saya menyampaikan klarifikasi bahwa sungguh dan sesungguh-sungguhnya saya masih tidak percaya sedikit pun hal itu, ucapan itu keluar dari mulut saya. Hal itu mustahil dan tidak masuk akal sama sekali bagi saya mengucapkan hal itu, apalagi terkait dengan suku Sunda. Ketidakpercayaan ini didasari karena saya sendiri memang lahir dari rahim seorang ibu yang orang Padang, suku Padang. Namun saya dididik
sejak kecil umur 2 tahun. Ini permohonan maaf klarifikasi terkocak yang pernah gue denger. Ya, dia tidak sadar. Dia bilang tidak mungkin. Aduh, apakah bisa segampang itukah? Jadi udah bikin heboh, udah menghina ya, udah menghina, bikin viral, terus tinggal minta maaf gitu doang. Iya. Udah ngata-ngatain suku. Ya kan? Segampang itu. Iya, langsung tinggal bikin video klarifikasi, permintaan maaf, selesai. Iya. Masalahnya kayaknya kenapa nggak dia emang beneran nggak ada kerjaan atau Dia nggak ada kerjaan, Bang. apa dia mungkin ngelihat lu kayak insecure gitu? Gede. Menurut gua insecure sih enggak, tapi kan dia percaya nggak, gua gede di Amerika, uang jajannya lebih gede resbob di pesantren. Oke. Gua di New York, uang jajannya lebih gede resbob uang mingguannya. Nah itu dia tuh digedein. Dia udah kena sindrom ini. Mungkin lo tau sindrom virus SMA jagoan SMA, tau nggak? Oke. Yang orang yang waktu SMA jagoan udah ngerasa keren, tapi waktu kuliah mereka pikir ini masih SMA. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kira-kira ada info apa lagi terkait resbob lagi nih guys ya. Dan ada Neng Kunau Neng ya. Ini seperti wajah-wajahnya cocok kalau dijodohin sama resbob ya. Ya, sama-sama suka nyenggol orang Sunda guys ya. Padahal dia nggak ngaca dulu ya. Orang Sunda tuh cantik-cantik, putih-putih loh. Waduh, nanti ujung-ujungnya dia ganteng-ganteng juga. Nanti ujung-ujungnya dia jatuh cinta sama orang Sunda ya. Waduh, kualat lah gitulah ibarat kata Maya. Nah, ini muncul video cewek senggol orang Sunda guys. Kira-kira kita lihat seperti apa. Dan buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya ya guys ya. Yuk kita lihat bareng-bareng, kita reaction, aku ingetin lagi reaction gitu ya. Orang Sunda tuh tahu apa sih? Sini berteriak pun mereka udah nangis. Wow. Orang Manado, orang Ambon apalagi. Orang Sunda mah sini pelototin juga nangis. Neng kunaon? Kepelang jublang. Neng pernah kan nyeriang ke orang Sunda. Kunaon? Ada neng kumahayongna. Saya naon? Lagi pecit. Ada neng kunaon. Kunaon sih kunaon. Si banget. Banget. Gitu aja neng. Tuluy ngaca. Terus buka kacamata anak rasa nya tos gitu we. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kahatur kapaka. Tuh kan cocok guys, baca aja sama yang tadi, bener-bener jodoh ya sama dokter siapa sih itu namanya, katanya si dokter tuh guys, aku lupa namanya tuh. Kapolda Jabar, terus ke APH Kapolda Jabarnya, kita kumaha impona Pak Kapolda, kita kasih tewa ka peta acan ya jalmi teh. Lain gitu kapan orang teh negara hukum, cenah kudu taat kana hukum warga negarana. Taina kan pelaporan teh si sarenkeun, dia teh kumaha teh sing satset, pan dia teh jelema nu memecah. Teh suku teh ieu anu ngahinakeun karena suku Sunda teh gitu, lain kurang naon lain ieu mah Kang ada bisi ieu mah Pak Kapolda Jabarnya lamun geus masyarakat nu turun ceos kumaha tah teh manya atuh pan Kapolda teh geus boga kewenangan atuh untuk menegakkan hukum da ieu geus jelema geus ngahina ieu karena suku Sunda geus diproses apa kumaha sok update terbaru na Pak Kapolda ieu mah mohon dengan sangat Pak Kapolda dah yang apa lah tuh orang teh kumaha kan gitu menurutnya kahatur nuhun apa Waduh. Lilin itu hanya untuk apa? Hanya untuk mati lampu doang. Bentar, Sina Sunda sekarang singgung Aceh Sumatera guys ya. Nanti lu pikirnya apa? Kita di sini mati lampu gitu. Gila lu. Cukup Aceh dan Sumatera aja yang timpa musibah. Surabaya jangan gitu loh. Surabaya adem ayem bos. Surabaya Barat horor. Waduh. Mau suku, ngahina-hina suku Sunda, ulah mau suku, ulah mah bineka tunggal ika negara urang teh. Jeung bagi orang Sundanya eta nu sok ngahina-hina bere pelajaran ku urang meh supaya ulah dicontoh ku nu lain. Bere pelajaranna naon? Asupan we eta, asupan kekenceng na beuteungna. Ngerti meureun? Masa enggak ngerti. Gabah sia ka suku Sunda. Ulah mau suku Indonesia mah bineka tunggal ika, semua bersatu.
Benar ya. Lagi geger banget yang bernama Resbob. Sebetulnya bukan nama asli, kalau saya baca itu nama aslinya Muhammad apa gitu, ada Firdausnya belakangnya gitu. Ini lagi geger banget karena orang tersebut ketika live streaming, kayaknya dia YouTuber ya, nggak tahu YouTuber, nggak tahu TikToker, cuman disebutnya katanya Resbob. Memang saya lihat akunnya juga namanya Resbob. Jadi dia pada saat live streaming sambil mengendarai mobil, nyetir mobil, dia live streaming kemudian dia mengusik Viking awalnya, Viking kemudian saya lupa. Intinya yang saya ingat tuh Viking, kemudian yang paling parah itu menghina suku Sunda. Katanya semua orang Sunda itu anjing. Jadi intinya si pernyataan tersebut ditujukan kepada orang Sunda. Ya, orang Sunda itu katanya binatang katanya. Nah, sekarang banyak tanggapan dari warganet, dari netizen, terutama ya warga Sunda gitu yang punya keturunan Sunda, ngerasa terusik, ngerasa terhina. Nah, nggak terima, mereka nggak terima. Nah, semuanya sekarang lagi rame banget, banyak postingan mengenai Resbob ini. Buat teman-teman yang belum tahu ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman gimana nih tanggapannya mengenai orang yang menghina suku Sunda? Bahkan sampai ada beritanya si Resbob ini digeruduk oleh massa. Menurut saya di zaman media sosial ini apapun bisa disampaikan, tapi harus juga berhati-hati dalam menyatakan sesuatu hal gitu. Jadi kalau misalkan lagi kesel terhadap sesuatu hal ya harus dipikirkan gitu. Ini kan ditonton banyak orang, ditujukannya ke siapa. Jadi jangan sombong lah, jangan barbar juga gitu. Hati-hatilah, zaman sekarang zaman serba gampang gitu. Mau positif mau negatif disebarluaskannya gampang banget, apalagi hal-hal yang negatif. Ini hal yang sensitif. Ya hati-hati teman-teman ya. Saya juga termasuk orang Sunda yang tidak terima dengan pernyataannya beliau gitu. Jadi kan kalau katanya semua orang Sunda itu anjing, katanya berarti kan dia juga menghina saya sebagai orang yang keturunan Sunda juga gitu kan ya. Kira-kira mau teman-teman gimana nih? Harus diapain? Ya, kalau saya lihat postingan dia sih, dia udah klarifikasi. Tapi kan nggak cukup hanya klarifikasi ya. Nggak cukup hanya minta maaf. Ini harus diproses hukum menurut saya. Bener ya. Biar ada efek jerah. Lagian aku sih bukan karena walaupun aku bukan ya bilang katanya sih aku orang Sunda juga, cuma jangan sampai nanti ke depannya ada lagi hal-hal seperti ini ya, entah suku Sunda, Jawa ataupun suku-suku yang lain gitu ya guys ya. Jangan sampai kita adalah memecah belahkan umat lah, memecah belahkan suku, budaya ataupun apa ya. Kita harus saling menghargai ya. Walaupun kalian nggak suka sama satu orang ya, fokus aja satu orang itu, jangan menyamaratakan gitu guys. Nggak semua orang seperti itu gitu ya. Kalau kalian benci sama orang ya benci sama orangnya aja, jangan bawa-bawa sukunya gitu guys ya. Dan sekian dulu info dari Resbob. Mungkin kalian punya reaction atau apa, dan kita lihat lagi kira-kira ada info apa lagi terkait Resbob ke depannya. Apakah nanti ada penangkapan atau gimana, kita lihat aja nanti ya. Makanya jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin supaya kalian gak ketinggalan upload yang terbaru guys ya. Dan sekian infonya, terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi. See you guys.